tanggal 6 Februari 2026, bukti kepemilikan tradisional seperti letter C, petok B, girik, dan sejenisnya tidak lagi diakui oleh negara. Namun, dokumen tersebut hanya sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran hak atas tanah. Lalu, bukti kepemilikan yang sah itu seperti apa? Bukti kepemilikan yang sah itu adalah sertifikat, baik sertifikat hak milik maupun sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai, dan sertifikat hak guna usaha. Di mana hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Ayat 1 dan 2 yang bunyinya seperti ini. Peraturan Pemerintah Pasal 96 Ayat 1 menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan ini berlaku. Kemudian dipertegas oleh ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun berakhir, maka alat bukti kepemilikan tanah bekas milik adat tidak lagi sebagai bukti kepemilikan, tapi sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran hak atas tanah. Sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 secara tersirat menyatakan bahwa masa berlaku petok D letter C girik itu hanya sampai pada tahun 2026. Setelah itu harus berubah menjadi sertifikat. Oleh karena itu, masyarakat mumpung masih tahun 2025, silahkan yang punya dokumen tradisional terkait kepemilikan tanah, silahkan diproses menjadi sertifikat di kantor pertanahan di wilayah Bapak Ibu. Lalu, bagaimana cara mengurus sertifikat? Jadi, untuk pengurusan sertifikat, silahkan Bapak Ibu itu datang ke kantor pertanahan atau BPN. Apakah proses pengurusan sertifikat itu masih bisa dengan PTSL? Untuk program PTSL itu sudah berakhir pada tahun 2024. Untuk Bapak Ibu yang tanahnya belum sertifikat, untuk tahun ini sudah tidak bisa melalui program PTSL, tapi silahkan mengurus proses sertifikat di BPN. Kemudian dokumen apa yang diperlukan untuk proses pengurusan sertifikat? Dokumen yang diperlukan yang pertama KTP KK, kedua bukti transaksi jual beli. Kalau tidak ada akte jual beli, tapi Bapak Ibu punya bukti peralihan tanah, silahkan dibawa ke BPN seperti akte hibah ataupun surat waris atau surat di bawah tangan dan sejenisnya. Kemudian jangan lupa bahwa kalau Bapak Ibu itu punya letter C atau petok D atau girik, silahkan dibawa untuk proses pengurusan sertifikat. Kemudian apalagi, silahkan bawa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB.
Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah proses pengurusan sertifikat itu bisa dikuasakan? Tentunya bisa. Bapak Ibu silahkan bisa memberikan kuasa kepada pihak lain. Nanti buat surat kuasa, ditandatangani di atas materai. Nanti untuk surat kuasanya juga dilampirkan di dokumen pengurusan sertifikat. Tapi hati-hati, Bapak Ibu jangan asal pilih penerima kuasa. Bisa jadi kalau tidak hati-hati, Bapak Ibu itu bisa masuk ke jurang. Karena di luar sana itu banyak sekali broker pengurusan sertifikat. Jadi harus hati-hati, pilihlah penerima kuasa yang dipercaya dan memiliki track record yang baik. Broker itu apa? Broker itu adalah makelar. Jadi harus hati-hati, pilih broker atau makelar yang punya review bagus dari teman terdekat atau dari keluarga atau dari Google. Kalau broker atau makelar itu mencantumkan nama atau kantornya itu di Google. Lalu, apa fungsinya sertifikat? Sertifikat itu memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Supaya apa? Supaya tanah yang dimiliki itu tidak terjadi sengketa atau tidak diserobot oleh mafia tanah. Karena rencananya pemerintah itu akan mengalihkan SHM, SHGB, SHGU itu menjadi elektronik menggunakan alih media. Di mana pemerintah itu menargetkan alih media sertifikat elektronik itu pada tahun 2026 sampai 2027 itu sudah selesai. Saat ini sudah 25% digital. Dan diharapkan pada tahun 2026 itu sudah lebih dari 50%. Ya. Lalu langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan terhadap bukti kepemilikan tanah yang ada di rumah? Silahkan yang punya bukti kepemilikan letter C, petok D maupun girik dicek bentuk kepemilikannya itu statusnya itu apa. Kalau masih dalam bentuk letter C, petok D, dan girik, silahkan ke kantor BPN. Silahkan datang ke BPN untuk melakukan proses penerbitan sertifikat. Daripada menjadi masalah, silahkan mulai saat ini yang punya bukti kepemilikan tradisional, petok D, letter C, girik, dan sejenisnya, silahkan diproses, silahkan. Karena tanggal 2 Februari 2026, sertifikat menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang sah. Hanya SHM, SHGB, SHGU yang diakui oleh negara. Bertindak sekarang sama dengan menghindari masalah hukum dan melindungi aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian, BPN itu punya program. Namanya Pilot Project ESHM atau Sertifikat Hak Milik Elektronik. Tapi program ini hanya berlaku di beberapa kota besar. Kemudian dari tim kreator dari Mas Terjun ini sudah merangkap terkait dengan beberapa daerah yang sudah menjalankan e-pilot project sertifikat hak milik elektronik. Yaitu yang pertama 13 kota ditetapkan oleh Menteri ATR atau BPN termasuk Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Surakarta, Tegal, Madiun, Bontang, Denpasar, Bandung, Bogor, dan lainnya. Kemudian yang kedua, untuk peluncuran tahap awal tahun 2021, pilot resmi awal ESHM dimulai dari 2 kota, yaitu Jakarta dan Surabaya, dengan 7 kantor BPN masing-masing. Ketiga, kantor pertanahan tambahan. Juli 2024,
5 kantah di Maluku meliputi Ambon, Maluku Tengah, Seram, bagian timur, Buru, Aru mulai layanan elektronik. Kemudian bulan Juni 2024, beberapa kantor di Kalimantan Tengah ada 5 kantah mulai menerbitkan sertifikat elektronik. Kemudian bulan April 2024, Kota Sukabumi juga ditetapkan sebagai pilot transformasi digital 104 kota kabupaten prioritas. Wah, banyak sekali. Kemudian ada tambahan lagi di bulan Juli 2024, yaitu Sulawesi Tenggara ada 14 kantah, yaitu Kendari, Bebuon, Buton, Selatan aktif layanan elektronik. Jadi 14 kantah termasuk Kendari, Bau-Bau, Buton bagian selatan aktif layanan elektronik. Kemudian Juni 2024 ada Lamongan Jawa Timur siap implementasi ESHM Juli 2024 sebagai bagian dari 104 kantah prioritas. Kemudian yang keempat, Indragiri Hulu, Inhu, Riau. Agustus 2024, Kantor Pertanahan Inhu resmi meluncurkan ESHM sebagai kelanjutan dari 13 wilayah lengkap. Ya. Lalu bagaimana untuk kota-kota yang belum saya sebutkan? Untuk kota-kota yang belum saya sebutkan, itu nanti masuk ke gelombang selanjutnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tinggal atau yang punya tanah di luar kota-kota yang saya sebutkan, yang sudah memberikan pelayanan untuk penerbitan sertifikat elektronik, sabar dulu, menunggu. Kalau beberapa kota itu sudah selesai, insya Allah untuk beberapa kota tersebut akan menyusul. Dan semoga untuk BPN itu bisa melihat YouTube ini, semoga untuk kantor pertanahan lainnya segera menerima pelayanan untuk penerbitan sertifikat elektronik. Ya. Lalu bagaimana untuk mengecek kalau kota di mana tanah saya itu berada sudah sudah masuk pilot project ESHM? Silahkan teman-teman, silahkan Bapak Ibu itu download aplikasi Sentuh Tanahku. Segera tingkatkan status kepemilikan tanah ke sertifikat sebelum aset Anda diambil oleh mafia tanah. Tapi ingat, harus hati-hati dalam melakukan pengurusan sertifikat. Jangan sampai Anda memilih broker atau makelar yang salah dalam pengurusan sertifikat tanah. Sekian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.